Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Litviana Dewi Ramawati. Di sini saya akan membahas tentang penjelasan dasar dari pointer dan penjelasan program perankingan nilai mahasiswa menggunakan aplikasi C++. Nah, di sini pointer itu merupakan petunjuk suatu variabel. Nah, karena menunjuk suatu variabel, maka pointer itu wajib memiliki alamat dari variabel yang ditunjuknya tadi. Kadang dalam program yang besar, penghematan memori itu wajib untuk dilakukan. Dengan memekanisme copy paste, nilai variabel satu ke dalam variabel lainnya akan sangat memboroskan memori. Nah, dengan memekanisme pointer, suatu variabel dalam suatu fungsi dapat diakses dari fungsi yang lainnya. Nah, dalam pointer itu ada yang namanya alamat dari variabel. Nah, misalnya kalau kita memiliki variabel X dan terletak di memori 0 kali 00001, jika kita pengen masukin nilai 100 ke dalamnya, nah, ke dalam variabel X tadi, maka prosesor yang harus membawa nilai 100 tersebut harus ke dalam variabel X yang terletak di alamat memori 0 kali 00001 tadi. Hal yang perlu kita ketahui adalah setiap variabel ternyata memiliki ukuran bit yang berbeda-beda dengan memori-memori lainnya. Sebagai contoh, suatu variabel bertipe data integer memiliki ukuran 4 bit di dalam memorinya. Maka variabel tersebut akan menempati 4 keping lokasi. Nah, misalnya kayak 0 kali 0001, 0 kali 0002, 0 kali 003, dan 000 kali 004. Nah, di situ jika terdapat dua variabel, maka yang variabel pertama itu terletak di 0 kali 001, variabel yang kedua itu terletak di 0 kali 005. Nah, selain alamat dari variabel, pointer itu juga punya operator namanya deference. Lambangnya itu dan. Nah, deference itu merupakan suatu operator yang berfungsi untuk menanyakan alamat dari suatu variabel. Apabila kita memberikan simbol dan pada awal variabel dan mencetak hasilnya pada jendela CLI, maka yang akan tercetak adalah alamat dari variabel tersebut, bukan nilai yang tercantum oleh variabel tersebut. Ini merupakan contoh dari program difference. Nah, di sini tadi kan saya mengatakan mencetak hasil pada jendela CLI itu yang tercetak adalah alamat dari variabel tersebut, bukan nilai yang dicantumkan oleh variabel tersebut. Nah, ini alamatnya. Kita running. Sebentar. Nah, di sini alamat variabel X adalah 0 kali 22 F EAC. Nah, nilainya variabel adalah 2. Nah, alamat variabelnya, variabel X-nya ini pada setiap komputer itu bakal beda-beda. Di sini di komputer saya tuh 0 kali 22 FAEC. Bisa jadi di komputer kalian itu nilainya berbeda. Itu tergantung compiler dalam pengelokasian memorinya untuk suatu variabelnya. Nah, selain difference, operator selain difference itu juga ada reference. Nah, reference itu simbolnya bintang. Reference itu merupakan suatu operasi yang berfungsi menyatakan suatu variabel adalah variabel pointer.
Sama halnya dengan operator difference, peletakannya itu ada di depan, di awal variabel. Nah, operator reference akan membuat suatu variabel pointer untuk menampung alamat. Nah, ini contoh program dari reference. Di sini saya akan coba langsung running saja. Nah, di sini outputnya itu output programnya itu nilai variabel y sama dengan variabel a. Nilai yang ditampung dalam variabel y sama dengan 10, nilai variabel x adalah 10. Walaupun variabel b itu tidak memberikan nilai yang sama dengan variabel x. Itu karena variabel b itu menunjuk ke alamat variabel x. Dia y itu menuju ke alamat variabel x. Kayak gini. Jadi alamat dari variabel x itu sama dengan alamat dari variabel b. Karena variabel b itu tadi kan menunjukkan ke alamat variabel x, dan variabel y itu dapat mengakses nilai yang terkandung dalam alamat yang ditunjukkan tadi. Jadi di sini kan alamat variabel y itu sama dengan alamat variabel x, karena alamat variabel y itu tadi dia menunjukkan ke ini. Jadi dia bisa dapat alamatnya dari alamat x, dapatnya sama karena dia menunjukkan ke alamat variabel x. Nah, yang kedua adalah materi tentang penjelasan program perankingan nilai mahasiswa menggunakan aplikasi C++. Sebelum kita membuat programnya, itu kita harus membuat sejenis rancangan sebelum membuat programnya langsung. Itu namanya adalah flowchart. Di sini saya sudah membuat flowchartnya sekilas saja. Saya akan menjelaskan sedikit. Nah, di sini dimulai langsung mendeklarasikan variabel dan tipe datanya. Lanjut ke bawah, nah menginputkan jumlah data yang ingin diinputkan. Nanti saya akan menginputkan 10. Nah, jika jika nilainya nanti sesuai lebih dari 10, nanti gimana ya? Jadi for A sama dengan 1, A kurang dari jumlah A plus ini, jika iya, nanti dia akan memasukkan data-data, masukkan nama, memasukkan nilai dari tugas 1 sampai 5. Nah, jika A plus ini kan tadi input jumlah data yang dimasukkan misalkan 10. Nah, jika jumlah data yang masih dimasukkan masih 5, berarti kita memutar lagi ke atas, kita proses lagi, kita memasukkan lagi nama, NIM, dan tugas-tugasnya. Jika semua datanya sudah lengkap, sudah 10, maka itu nanti akan lanjut diproses ke bawah. Ini jika if total A lebih dari tertinggi, maka total A sama dengan yang tertinggi. Jika total A kurang dari terkecil, maka total A akan menjadi total yang terkecil. Akan diproses lagi. Kurang lebih flowchartnya seperti ini. Nah, di sini ini akan dicetak selamat kepada nama mahasiswa. Jika dihitung di sini total mahasiswa ke A ada yang tertinggi, maka mahasiswa yang tertinggi itu akan dicetak namanya di sini.
Nah, di sini setelah mencetak selamat kepada nama mahasiswa yang mendapatkan nilai tertinggi atas nilai terbaik yang diraih dengan total nilai adalah, nah, total A adalah nilai tertinggi. Jadi nama mahasiswanya tadi akan dicetak ke sini. Nah, untuk mengurutkan ranking dari yang tertinggi ke rendah itu kita mencetak nama mahasiswa A, nama mahasiswa A, NIM dengan rata-rata nilainya tadi dibagi 5 karena data yang dimasukkan adalah 5. Lalu diurutkan di sini dengan nilai total yang didapatkan adalah selesai. Setelah itu, setelah membuat flowchartnya, kita lanjut ke programnya. Ini. Nah, di sini saya menggunakan struct data. Untuk struct data itu merupakan untuk mengumpulkan data-data yang akan digabungkan. Nah, string di sini string itu memungkinkan kita untuk menyimpan nilai dengan bentuk atau teks atau kumpulan dari karakter. Ini saya memasukkan datanya tugas 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini merupakan tampilan awalnya. Ketika di running akan muncul tulisan program perankingan nilai mata kuliah pemrograman lanjut. Nah, selanjutnya memasukkan jumlah mahasiswa yang ingin diinputkan. Di sini nanti saya akan memasukkan jumlahnya adalah 10. Nah, sin ignore ini adalah digunakan untuk mengabaikan atau menghapus satu atau lebih karakter dari buffer inputnya. Nah, masukkan data mahasiswa ke berapa, masukkan namanya, getLin ini, Cin mahasiswa ke A, NIM, kita panggil NIM-nya di sini. Ini NIM, nama. Selanjutnya tugas 1, 2, 3 sampai 5, Cin mahasiswa ke A, tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, dan tugas 5. Tugas A, nah, untuk mencari total dari semua data ini, nilai dari data yang dimasukkan tadinya, cara menghitungnya adalah mahasiswa ke A dikali tugas 1 ditambah mahasiswa ke A dikali tugas 2 ditambah mahasiswa ke A, seterusnya sampai mahasiswa ke 5. Nah, nilai mahasiswa ke A sama dengan total A. Selanjutnya, if total A, jika lebih dari tertinggi, maka total A adalah nilai tertinggi. Jika kurang dari terkecil, maka total A adalah nilai yang totalnya terkecil. Nah, ini for integer n sama dengan 1, n kurang dari jumlah n++. Ini maksudnya itu untuk membandingkan array selanjutnya. Nah, seperti yang saya bilang di flowchart tadi, ini adalah nama mahasiswa sama dengan mahasiswa A, nama. Total A sama dengan tertinggi. Jadi nanti jika total nilainya A tertinggi, maka yang dihasilkan adalah selamat kepada nama mahasiswa dengan nilai tertinggi atas nilai terbaik yang diraih dengan total nilai adalah yang tertinggi tadi, nilai tertinggi dari seluruh data yang dimasukkan. Dipanggil ini rata-rata nilainya. Nah, di sini cara menghitungnya rata-rata nilai seluruh data yang dimasukkan tadi adalah total A, total dari ini yang dijumlahkan ini tadi dibagi 5, karena data yang saya masukkan ini 5. Nah, selanjutnya dengan nilai selanjutnya adalah ranking nilai mahasiswa dari nilai tertinggi sampai nilai yang terendah. Nah, di sini ini dibandingkan, diurutkan dari nilai yang tertinggi dan terendah. Nah, di sini mahasiswa J, nama, mahasiswa J, NIM.
Ini diurutkan dari yang tertinggi hingga terendah dengan nilai total yang didapatkan. Sekarang kita coba running. Masukkan jumlah mahasiswa yang ingin diinputkan. Saya akan masukkan 10. Data mahasiswa ke-1, masukkan NIM ke-1. Namanya terserah, saya akan memasukkan Jugi. Tugas 1 nilainya 80, 90, 80, 75, 75. Ini data mahasiswa ke ini akan sampai data ke 10. Siswa Sinta. Sembilan. Ini adalah data yang terakhir, NIM ke-10, namanya Wendy. Di sini akan masuk datanya. Selamat kepada Wendy atas nilai terbaik yang diraih dengan total nilai adalah 440. Nah, ini rata-rata dari yang tertinggi. Yang pertama yang dapat adalah Zaki, yang kedua Lucy, Dira, Lina, Abdul, dan Dika, Egi, Sinta, Reza, dan terakhir adalah Wendy. Nah, ini ada urutan terakhir. Ini adalah urutan pemasukan datanya. Nah, selanjutnya adalah ranking nilai mahasiswa dari nilai tertinggi hingga terendah. Nah, nilai yang tertinggi diraih oleh Lucy, yang kedua Lina, yang ketiga Zaki, yang keempat Cinta, yang kelima Dika, yang keenam Egi, yang ketujuh Abdul, yang ke-8 Reza, yang ke-9 Dira, yang ke-10 adalah Wendy. Nah, dengan ini adalah nilai totalnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.